Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Arman sebagai dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT dan teman-teman kelas 4D yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Elga Nur Fauziah dengan NPM 20224064059193 untuk sedikit mempresentasikan tentang rangkuman materi sebelumnya, yaitu 6 tahapan pengembangan pembelajaran atau ESUR. Dari 6 tahapan itu, apa saja sih 6 tahapan yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan pembelajaran? Yang pertama ada menganalisis peserta didiknya terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu ada merumuskan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, memilih metode, media, dan material atau yang disebut dengan bahan ajar. Selanjutnya ada menggunakan media dan material. Selanjutnya ada memastikan adanya partisipasi siswa, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 6 tahapan itu. Yang pertama tadi ada menganalisis peserta didiknya. Nah, di dalam menganalisis peserta didik itu ada pertanyaan, siapa sih yang akan menjadi peserta didik kita? Siapa yang akan menjadi siswa dari seorang guru tersebut? Nah, untuk menganalisisnya itu ada beberapa poin penting yang perlu guru ketahui. Yang pertama, identitas. Apa sih identitas dari siswa? Apakah siswa itu masih dalam golongan anak-anak atau sudah dewasa? Jika siswa itu masuk ke dalam golongan anak-anak, maka guru bisa menggunakan keterampilan pedagogik. Namun jika sudah masuk ke dalam umur yang dewasa, bukan anak-anak lagi, maka guru menggunakan metode andragogi. Selanjutnya yang kedua itu guru perlu untuk mengelompokkan karakter dari siswa tersebut. Jadi guru perlu melakukan analisa bagaimana sih karakter siswa, apakah siswa sudah mampu membaca, apakah siswa sudah bisa berhitung, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu melakukan kemampuan awal atau biasa kita sebut dengan pretest. Nah, dalam pretest ini penting banget sebelum melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena nantinya kita akan membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest. Apakah setelah kita melaksanakan pembelajaran itu siswa mengalami perubahan baik dalam sikap kognitif maupun psikomotor. Selanjutnya itu gaya belajar. Guru perlu mengetahui gaya belajar apa sih yang disukai oleh siswa, gaya belajar bagaimana yang siswa itu mudah untuk memahami materi pembelajaran, apakah gaya belajar dengan visual atau audio ataupun dengan kinestetik. Nah, dari langkah yang kedua yaitu tentang merumuskan tujuan pembelajarannya. Di sini pertanyaannya yaitu apa sih yang perlu dipelajari oleh siswa? Ada beberapa poin penting yang guru harus persiapkan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah penilaian dari hasil belajar. Guru perlu mempersiapkan bagaimana nanti penilaian yang akan dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru perlu untuk menyiapkan rubrik penilaiannya. Apakah guru ingin menilai kecakapannya, keterampilannya, atau prasyarat yang lainnya yang disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan pembelajaran. Di sini pertanyaannya, apa yang dibutuhkan guru dalam pembelajaran? Di sini ada 3 pilihan untuk memenuhi kebutuhan guru. Yang pertama, guru bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah tersebut, yang mungkin sudah pernah diciptakan oleh guru-guru lain atau sudah dihadirkan dan difasilitasi oleh sekolah tersebut. Itu guru bisa langsung memanfaatkan media yang ada. Pilihan yang kedua yaitu
guru memperbaharui atau memperbaiki media yang sudah ada atau sudah dibuat sebelumnya. Misal sudah ada media media berhitung misal, tapi media berhitung itu kurang modern. Mungkin guru bisa menambahkan warna-warna yang menarik sehingga siswa lebih tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Itu pilihan yang kedua. Lantas pilihan yang ketiga adalah guru membuat media pembelajaran baru. Jika sekolah mungkin belum menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan pada pembelajaran tersebut, maka guru bisa menggunakan opsi yang ketiga, yaitu dengan menciptakan media pembelajaran. Langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan media dan material. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, di sini poin pentingnya, guru harus mengerti bagaimana cara mengoperasikan media-media pembelajaran yang sudah disiapkan atau sudah disediakan. Yang kedua yaitu mempersiapkan lingkungan belajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru tentu pasti itu perlu memperhatikan lingkungan pembelajaran. Karena dengan lingkungan yang nyaman, siswa pun akan lebih nyaman untuk memperhatikan guru dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Misal menyediakan lingkungan tempat yang dingin, ber-AC, lingkungan kelas yang kedap suara, meja dan kursi yang nyaman, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu silakan sediakan pembelajarannya. Setelah semua disiapkan, maka guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan media yang sudah disiapkan. Oke, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu adalah pastikan ada partisipasi dari siswa. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Apa saja sih? Yang pertama yaitu dengan diskusi. Siswa pasti akan tertarik untuk mengetahui sebenarnya ini teman-teman belajar apa sih? Diskusikan untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, problem solving, atau menjawab segala persoalan tertentu. Yang kedua yaitu bisa menggunakan aktivitas kelompok kecil, ya bisa dikelompok-kelompokkan ya dengan pembelajaran kooperatif. Yang terakhir yaitu penilaian langsung atau penilaian formatif gitu. Atau bisa guru membangkitkan rasa semangat siswa, rasa persaingan yang sehat antar siswa satu dengan yang lainnya. Misal guru mengatakan seperti ini, siswa yang nilainya lebih besar, maka nanti nama dan nilainya akan dipajang di majalah dinding. Itu akan membangkitkan siswa untuk semangat dan rasa bersaing yang sehat, sehingga siswa pasti akan mudah tertarik. Itu terkhusus untuk siswa yang ambis. Itu sebagai contoh saja. Nah, kita sudah masuk ke langkah yang terakhir, yaitu evaluasi dan revisi. Apa sih yang perlu dibenarkan? Apa sih yang tidak tercapai dalam proses pembelajaran? Ada beberapa poin, yaitu ada 2 poin yang dapat dievaluasi dan direvisi setelah proses pembelajaran. Yang pertama yaitu proses penyampaian pembelajarannya. Apakah guru mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan ke siswa? Apakah tujuannya bisa tercapai atau tidak? Gitu. Dalam proses pembelajaran, apa mungkin ada kendala-kendala dalam proses pembelajaran? Siswa mungkin berisik, guru mungkin penyampaian kalimatnya kurang disederhanakan, dan masalah-masalah lainnya yang pastinya perlu direvisi dan diperbaiki. Yang kedua, poin yang kedua yaitu merevisi media dan bahan ajarnya. Mungkin guru kurang tepat dalam memilih media dan bahan ajar yang disenangi oleh siswa dan diminati oleh siswa, sehingga siswa akan lebih sulit untuk memahami materi atau pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh guru ke kami. Itu siswa jika memiliki kendala dalam media pembelajaran, maka guru perlu segera untuk memperbaiki media pembelajaran mana yang kurang tepat untuk dimanfaatkan dan diterapkan.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, maka itu murni kesalahan saya, dan saya meminta maaf untuk hal itu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.